Kalau ada orang berpendapat bahwa yang disalib bukan Yesus dan sudah diganti, saya berandai-andai kalau mau menunjukkan kehebatan Kristus, kalau untuk menunjukkan kedaulatan Tuhan, akan lebih mengagumkan kalau Yesus yang ada di atas kayu salib itu tiba-tiba dia lepas dari penyalipan itu dan dia turun, atau dia menyatakan kuasanya, atau mungkin dia langsung naik ke dalam kerajaan surga. Dia bisa melakukan itu, tetapi dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama beribadah, menyatukan hati, memuji, menyembah Tuhan kita. Saya akan membaca dari firman Tuhan Roma 8 ayat 31 dan 32. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang maha tinggi, pencipta langit bumi dan segala isinya, hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami datang bersama-sama merendahkan hati dan diri kami. Kami mau memuji, memuliakan Tuhan, meninggalkan seluruh urusan kami sebentar untuk sungguh-sungguh memusatkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan, memberikan penghormatan, penyembahan, pengagungan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami, dan segala sesuatu yang akan Tuhan perbuat di dalam hidup kami. Kami siap memuji Tuhan, kami persembahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, mencurahkan damai, sejahtera, sukacita bagi kami sekalian, sehingga lidah bibir kami, mulut kami akan dipenuhi dengan puji-pujian pengagungan nama Tuhan. Sementara kami beribadah kepada Tuhan, kehadiran-Mu akan sungguh-sungguh kami rasakan. Lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, kesembuhan, pemulihan, kekuatan, kemenangan, kebebasan akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagimulah segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan. Kami siap memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan pujian sukacita, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Sukacita ini bahwa kita lebih dari pemenang karena iblis sudah dikalahkan bagi kita semuanya oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi nyanyikan dengan sukacita, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan
oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, angkat tangan. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Amin, amin, amin. Kita lebih dari pemenang karena Tuhan Yesus yang mengalahkan kuasa iblis bagi kita semuanya. Karena salibnya, karena dia disalibkan, darahnya tercurah untuk menyucikan kita dan memulihkan kita semuanya. Haleluya. Nyatakan bahwa hanya dialah Tuhan dalam hidup kita. Hanya dialah pengharapan kita. Hanya dialah yang memberikan kehidupan yang baru bagi kita semuanya. Di dalam kerajaannya kelak bersama-sama dengan dia. Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah, jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus. Kaulah segalanya, Yesus. Kaulah segalanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hati. Nyatakan Kaulah segalanya, kan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah, jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus. Kaulah segalanya, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku
berikan hidup yang baru. Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin, amin. Jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus. Kaulah segalanya. Segangkat tangan nyatakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan musik. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Melakukan mukjizat-Mu ya Tuhan, melakukan mukjizat-Mu di hidup, melakukan mukjizat-Mu. Amin, 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 amin. Melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu Tuhan, karena darah-Mu yang tercurah, kami disucikan. Haleluya. Karena salib-Mu kami diampuni, karena salib-Mu kami diberi kemenangan. Haleluya. Kaulah sumber pengharapan, Kaulah sumber kemenangan. Yesus Tuhan, Kau yang sudah mati bagi kami, beri hidup-Mu supaya kami hidup, supaya kami beroleh pengharapan di dalam-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mau nyatakan Kaulah segalanya dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Darah-Mu yang tercurah, sucikan kami dari dosa. Terima kasih Yesus buat karya salib-Mu. Haleluya, haleluya. Tak dapat kami balas kasih-Mu, tak dapat kami balas cinta-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Terimalah pujian pengagungan kami. Haleluya. Seumur hidup kami mau percaya, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam-Mu ada keselamatan, ada hidup yang kekal. Terima kasih Yesus, Kaulah pengharapan kami. Kami serahkan hidup kami bagi-Mu, menjadi milik-Mu. Terima kasih, kami persembahkan hidup kami bagi hormat kemuliaan-Mu.
karena salib Kristus, hanya karena pengorbanan Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya. Dan di dalam penderitaannya, di dalam penyalibannya, dia sudah menanggung segala dosa dan kelemahan kita semuanya, dan kita dipulihkan, kita disembuhkan. Semua yang percaya kepada Tuhan Yesus diberkati, dijadikan anak-anaknya, dipantaskan, dilayakkan untuk memanggil Tuhan yang Maha Tinggi, yang Maha Kudus sebagai Aba, sebagai Bapa kita. Hanya karena salibnya, hanya karena salibnya, hanya karena salib-Mu Tuhan, kami beroleh sukacita yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Kita memuji Dia sekali lagi, menyatakan karena salib-Mu ku hidup. Pada salib Yesus yang memberi hidup, yang memberi keselamatan bagi kita. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan. Sekali lagi nyatakan karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Melakukan mukjizat-Mu ya Tuhan, melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera bagi kami orang-orang yang mengasihi Tuhan di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini Tuhan, kalau dalam beberapa waktu yang akan datang kami akan kembali memperingati, merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kami mau mengerti makna yang dalam dari pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kami. Dan pada saat yang sama, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan setiap kami. Kami tidak akan sama lagi sebelum kami mendengar firman Tuhan dan setelah kami mendengar firman Tuhan. Sebab ada kuasa firman yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya yang mengubahkan kehidupan kami. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu dan atas kami sekalian terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita masih ada, itu semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang masih kita rasakan, kasih-Nya yang besar yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus bagi kita sekalian. Saudara, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang sebuah kehidupan yang diwajibkan oleh Tuhan kepada orang-orang yang mengikut Dia, yaitu untuk hidup mengasihi Tuhan, hidup mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kita mau belajar bersama-sama tentang kasih. Paulus menulis hal-hal tentang kasih di dalam 1 Korintus pasal 13. Kita akan bersama-sama membacanya di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat pertama. Kita akan membaca bersama-sama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang kasih atau keunggulan kasih Tuhan. Kasih yang harus kita hidupi, yang harus kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kasih yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar 3 ajaran firman Tuhan mengenai kasih. Yang pertama, dari ayat yang pertama dan kedua kita mendapatkan satu pelajaran bahwa kasih itu lebih besar daripada karunia. Paulus mengatakan, kalaupun aku bisa berbahasa malaikat, kalaupun aku bisa bernubuat, kalaupun aku bisa melakukan hal-hal perkara-perkara rohani atau mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib, tapi kalau tidak memiliki kasih, tidak ada gunanya bagiku. Artinya Paulus mengatakan bahwa semua karunia itu tidaklah lebih besar atau lebih penting daripada kasih. Tentu karunia-karunia roh, karunia-karunia rohani adalah penting, sebab memang itu dibutuhkan di dalam membangun iman. Saudara-saudara sekalian, berdoa dengan kesembuhan, dengan karunia kesembuhan dibutuhkan bagi orang-orang yang sakit. Saya juga berdoa untuk saudara yang sakit supaya Tuhan akan menyembuhkan saudara. Tuhan akan menolong saudara. Karunia itu terjadi, penyataan Roh Kudus itu dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Dan saudara menerima dengan iman. Bahkan ketika firman Tuhan disampaikan, sementara saudara mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan bisa bekerja, Roh Kudus bisa bekerja dalam kehidupan saudara untuk menyembuhkan saudara. Tuhan menolong saudara, menguatkan iman saudara. Itu adalah karunia-karunia. Tetapi kasih lebih besar atau lebih penting daripada karunia rohani. Saudara, kalau kita membaca, kita juga diajarkan kebenaran bahwa Yesus juga memberikan contoh, memberikan teladan di dalam kehidupannya. Kita akan belajar bagaimana Kristus memberikan contoh di dalam hidup kita ketika Kristus menyatakan kasihnya. Kasih yang besar itu dinyatakan di atas kayu salib. Dan apa yang sedang terjadi di sana? Banyak orang tidak mengerti tentang apa yang terjadi atau peristiwa yang terjadi dalam penyaliban Kristus, tetapi mereka berpendapat tentang penyaliban Kristus. Hari ini kita mau belajar sedikit mengenai peristiwa yang terjadi pada saat itu. Dalam Matius pasal 27 ayat 39 sampai 42, demikian firman Tuhan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Saudara, kalau kita mempelajari firman Tuhan ini, kita akan mendapatkan bahwa Yesus diakui sebagai pembuat mujizat. Dan mereka berharap ketika Yesus disalib itu, Yesus juga melakukan mujizat. Mungkin mujizat yang dibayangkan oleh mereka adalah Yesus melepaskan diri dari salib dan kemudian turun. Tapi saya meyakini bahwa Yesus juga bisa melepaskan diri dan langsung naik ke surga. Kalau ada orang berpendapat bahwa yang disalib bukan Yesus dan sudah diganti, saya berandai-andai. Kalau mau menunjukkan kehebatan Kristus, kalau untuk menunjukkan kedaulatan Tuhan, akan lebih mengagumkan kalau Yesus yang ada di atas kayu salib itu tiba-tiba dia lepas dari penyaliban itu dan dia turun, atau dia menyatakan kuasanya, atau mungkin dia langsung naik ke dalam kerajaan surga. Dia bisa melakukan itu, tetapi dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena Alkitab memberi penjelasan kepada kita bahwa kasih
lebih penting, lebih besar, lebih diutamakan daripada karunia atau mujizat. Yesus bisa melakukan mujizat, tapi Yesus memilih untuk mengutamakan kasih. Karena kasihnya yang besar, firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada penyaliban Kristus, itu beroleh selamat, tidak binasa. Maka kalau Yesus turun dari salib, tidak ada keselamatan bagi manusia. Tapi supaya ada keselamatan bagi manusia, maka Yesus tidak turun. Yesus tidak melakukan mujizat. Yesus bisa melakukan mujizat itu, tapi Yesus tidak melakukannya. Karena Paulus juga menjelaskan kepada kita bahwa apa gunanya melakukan banyak mujizat kalau tidak mengasihi. Jadi saudara, kalau Yesus tetap ada di kayu salib, bukan karena Yesus tidak bisa turun, tapi karena Yesus mengasihi saudara dan saya, memberi jalan keluar bagi dosa-dosa kita, bagi kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi yang pertama, kasih melebihi atau lebih daripada karunia roh. Yang kedua, kita membaca di dalam ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih itu selalu membawa orang bersedia berkorban, memberikan kepada orang lain. Tapi pengorbanan tidak selalu didasarkan pada kasih. Ada orang-orang yang mau berkorban untuk kehormatannya, sehingga dia dikenal sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang mau mengutamakan orang lain, sebagai orang yang selalu berbuat baik untuk orang lain. Ada yang memiliki motivasi seperti itu. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, kasih harus lebih daripada sekedar pengorbanan, atau kasih itu lebih daripada pengorbanan, atau pengorbanan itu harus didasarkan kepada kasih. Perbuatan-perbuatan kesiapsediaan kita mengutamakan orang lain adalah karena mengasihi. Tidak ada gunanya kita melakukan pengorbanan, pemberian, membagi-bagikan sesuatu apa yang kita bisa lakukan, kita berikan kepada orang lain kalau tidak ada kasih di dalamnya. Kalau selama ini kita sudah melakukan hal itu, maka mari kita kembali kepada dasar yang benar. Kita tetap membagi sesuatu, kita tetap memberi sesuatu, tetapi mulailah didasari dengan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Amin, saudara. Jadi pastikan bahwa kita tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi dengan dasar yang benar, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi yang pertama adalah bahwa kasih itu lebih dari karunia roh. Yang kedua, kasih itu lebih dari pengorbanan. Dan yang ketiga, pelajaran penting yang kita dapatkan dari kasih adalah bahwa kasih itu menjadi penggerak, menjadi penyebab sebuah tindakan di dalam hidup kita. Ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Saudara, firman Tuhan ini kalau disimpulkan bisa dibuat dalam satu pernyataan bahwa kasih itu menggerakkan kehidupan seseorang. Kasih itu membuat seseorang bersikap. Kasih itu membuat seseorang bertindak. Kasih itu membuat seseorang mengucapkan kata-kata. Kalau kita memiliki kata-kata, hendaklah kata-kata itu didasari oleh kasih. Kalau kita bersikap dengan terhadap orang lain, mari kita bersikap didasari pada kasih. Kalau kita melakukan sesuatu kepada orang lain, untuk orang lain, mari kita melakukannya didasari, digerakkan, didorong oleh karena kasih yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih
tidak bisa membuat orang berdiam diri. Firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau mau supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu terlebih dahulu kepada orang lain. Kalau engkau mau orang lain mengasihi engkau, engkau harus terlebih dahulu mengasihi mereka. Jadi kasih itu membuat seseorang proaktif dan bukan hanya reaktif. Kasih tidak bisa dilaksanakan hanya dengan berdiam diri. Kasih selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang didasari kasih. Saudara, di dalam kehidupan manusia di seluruh dunia ada banyak yang menggerakkan kehidupan mereka. Ada orang yang digerakkan oleh kekecewaan. Ada orang-orang yang oleh karena kecewa maka dia melakukan banyak hal untuk mengatasi kekecewaannya. Ada orang-orang yang sakit hati. Segala sesuatunya dia pandang, dia alami, dia sikapi oleh karena dia memiliki sakit hatinya. Sehingga tindakan-tindakannya adalah tindakan-tindakan yang mencerminkan sakit hatinya. Ada orang-orang yang gagal, kemudian menyesal, kemudian dia kecewa dengan diri sendiri. Kemarahan yang luar biasa itu mempengaruhi kehidupan seseorang. Ada orang-orang yang mencari harta sedemikian rupa karena masa kecilnya dia direndahkan, dilecehkan, dihina oleh karena kemiskinannya. Kemarahan terhadap keadaan kemiskinan itu bisa menggerakkan orang melakukan hal-hal tidak peduli baik atau buruk, benar atau salah. Dia melakukannya saja demi hartanya. Karena dia berpikir, kalau saya tidak memiliki harta, maka saya akan dihina. Supaya saya tidak dihina, maka saya akan mencari harta, bagaimanapun caranya. Dan dunia biasanya menerima cara-cara seperti itu. Tapi kita, orang-orang yang dikasihi Tuhan, adalah orang-orang yang digerakkan oleh karena kasih Tuhan. Bukan karena sakit hati, bukan karena kecewa, bukan karena rasa bersalah, bukan juga karena kekhawatiran. Khawatir akan apa yang akan terjadi esok. Kita tidak sedang khawatir dengan hal-hal itu dan kita tidak akan membiarkan kekhawatiran itu mengendalikan kehidupan kita. Kita dikendalikan, digerakkan oleh kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kalau selama ini mungkin kita masih hidup digerakkan oleh kekecewaan, sakit hati, iri hati, merasa bersalah, mungkin kita mulai berbenah diri. Mulailah untuk mulai merenungkan di dalam kehidupan kita bagaimana caranya supaya kita hidup didasarkan kepada kasih. Cara yang paling sederhana adalah merenungkan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara mungkin sedikit melupakan apa tujuan hidup, bagaimana harus menjalani kehidupan, apa yang harusnya menggerakkan kehidupan saudara, saudara mulai pikirkan tentang penyaliban Kristus. Dalam 2 minggu yang akan datang kita mau belajar bersama-sama tentang mengingat kembali tentang kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam pengorbanan penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya mengajak saudara untuk memikirkan hal ini sekali lagi. Supaya kita bisa sungguh-sungguh hidup didasari, dikendalikan oleh kasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Maka lebih lanjut, Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mulai renungkan, mulai pikirkan tentang kasih Tuhan yang besar. Bagaimana Kristus memikirkan saudara. Bagaimana Kristus memberi jalan keluar bagi saudara. Bagaimana Kristus menyediakan keselamatan bagi saudara. Bagaimana Kristus tidak melakukan mujizat dengan turun dari atas kayu salib, tetapi tetap ada di sana dan mati sebagai manusia di sana demi keselamatan saudara. Siapa kita? Kita tidaklah orang yang berhak menerima kasih dari Tuhan. Kita bukan orang-orang yang berjasa terhadap Tuhan sehingga Tuhan harus membalas kasih kita kepada Dia. Kita adalah orang-orang berdosa, kita adalah orang-orang yang tidak layak menerima kasih karunia Tuhan, tetapi Tuhan mengasihi saudara dan saya. Mari merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan itu dalam kehidupan saudara dan saya, dan mulai renungkan bagaimana kita juga akan bersikap meneladani Kristus di dalam kasih-Nya. Dan dengan demikian dunia akan melihat
Dunia akan percaya, dunia akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena orang-orang yang ada di dalam Kristus itu dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Saatnya kita mewarnai dunia ini dengan kasih. Saatnya kita menerapkan nilai-nilai yang tinggi, luhur, dan mulia sebagai pengikut Kristus, mengasihi setiap orang. Dunia sedang ada di dalam keadaan yang membutuhkan kasih seperti itu, dan kita akan datang sebagai jawaban oleh karena Kristus yang menyatakannya melalui kehidupan kita. Kita berdoa. Saudara, engkau yang sedang mengalami kehidupan terasa hampa, terimalah kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau sakit, terimalah kesembuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau bimbang, ketika engkau khawatir, mulai pikirkan tentang kasih Kristus di atas kayu salib itu. Mulai pikirkan bagaimana Kristus tidak meninggalkan penderitaan itu, turun dari salib, tetapi demi keselamatanmu, demi kehidupanmu hari ini, demi masa depanmu, demi masa depan keluargamu, demi masa depan anak-anakmu, dia tetap ada di sana untuk memberikan solusi, untuk menyatakan kasihnya yang besar dalam kehidupanmu. Dan terimalah anugerah yang dari Tuhan. Allah kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami mau belajar mengasihi seperti Kristus mengasihi. Kami tahu bahwa karunia-karunia rohani bahkan tidak lebih tinggi daripada kasih yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kami. Kami bisa saja berkorban, kami bisa memberi, tetapi hari ini kami mau melakukan semua itu didasari pada kasih. Kasih yang berlimpah di dalam hidup kami, oleh karena Kristus yang melimpahkan di dalam hidup kami itu akan menggerakkan kami melakukan segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa yang baik ada di dalam kerajaan surga, kalau selama ini kami memikirkan tentang diri kami sendiri, kalau selama ini kami hanya memikirkan tentang apa yang akan kami terima, apa yang akan kami dapatkan, manfaat apa dari kehidupan yang bisa kami nikmati, hari ini kami diajar oleh firman Tuhan bahwa kami harus berbagi. Kami mulai memberi seperti Kristus telah memberi teladan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan sudah memberkati kita dengan firman-Nya. Saatnya kita akan berikan korban syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan yang kami berikan dengan sukacita dan rela hati. Karena Tuhan sudah sungguh sangat baik bagi kami. Tak dapat kami balas kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati seluruh kehidupan umat Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, kehidupan mereka, dan seluruh keluarga mereka Tuhan akan berkati. Kami berikan persembahan kami, dan Tuhan akan memakainya guna hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berikan persembahan kita nyanyikan pujian Hati Sebagai Hamba. Tinggal semua
Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara telah memberikan korban oleh karena saudara mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar saudara, dan Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita akan bersama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk mempraktekkan kasih, dan saudara bisa bersaksi melalui kolom komentar, atau saudara bisa kirim kesaksian saudara untuk mengasihi yang lain melalui kolom chat yang tersedia, link yang tersedia. Saudara juga bisa kirimkan video bagaimana saudara merencanakan dan melakukan kasih kepada saudara-saudara yang lain, dan bisa kirim video juga di link yang disediakan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.